saya sebagai manajer WAFM ya mau menyampaikan terima kasih dengan akan diadakan diskusi lintas agama yang akademis kita pada malam hari ini. Hal ini yang kami tunggu-tunggu supaya terjalin pengertian yang lebih baik antara umat beragama. Kami dari WAFM mendorong terjadinya diskusi yang sehat. Saya harap malam ini diskusi berjalan dengan lancar dan kondusif antara kedua belah pihak. Pada kesempatan ini, kami, pihak Kristen, karena kedatangan tamu dari NU, kami ingin sekaligus menyampaikan surat terbuka yang akan diwakili oleh Ibu Sofi sebelum diskusi ini dimulai. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Ibu Sofi yang mewakili WAFM untuk menyampaikan. Kepada Ibu Sofi, saya persilakan. Shalom Aleichem, B'Shem Hamasyah untuk semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman Muslim, terima kasih sudah hadir. Baru kali ini ya, ternyata Zoom WAFM udah 98 penuh, tinggal kurang 2 lagi kapasitas tempat duduk. Ini kalau bioskop sold out namanya ya. But I'm sorry, saya baru saja bangun dari tidur, ya masih agak ngantuk-ngantuk. Saya berterima kasih untuk semua teman-teman Muslim yang di sini yang begitu semangatnya sehingga memenuhi Zoom WFM. Mungkin tolong bagi yang nggak bicara, tolong di-mute. Ya, tolong di set up ya supaya mereka tidak bisa bicara. Oke. Ya, saya berterima kasih sekali untuk kedatangan Ustadz Wafi Naja. Saya belum pernah dengar namanya, baru kemarin saya dengar namanya. Dan katanya mewakili dari Nahdlatul Ulama. Bisa dibawakan mungkin profilnya, Bu Heni? Tamu kehormatan kita kali ini. Kayaknya Pak Kodek, tolong Kodek untuk. Ya, tamu kehormatan kita kali ini dari Nahdlatul Ulama, hebat sekali loh. Bisa tahu nama Sofiatul, saya aja nggak tahu nama beliau. Beliau tahu nama Sofiatul, ya. Siapa tamu kehormatan kita kali ini, Pak Kodek, silahkan. Tamu kehormatannya adalah Wafi Naja, lulusan pesantren Darul Falah, Amsilati, dan Sidogiri, jurusan Akidah Bahasa Arab, Tafsir, dan Hadits, Tim Litbang Raha Mualaf, YPM At-Tauhid, dan Wakil NU Nahdlatul Ulama, dan Sekretaris Fikih NU Nahdlatul Ulama. Itu Selamat datang ya untuk tamu kehormatan kita, luar biasa ya. Saya maklum ya, saya tidak tahu nama-nama ketua NU dan wakil NU ya, jadi saya belum pernah dengar nama Anda ya. Tetapi merupakan satu kehormatan bagi Sofiatul Al-Hayat, ternyata dari Nahdlatul Ulama menghubungi Sofiatul untuk menantang debat katanya. Tapi lebih baik kita berdiskusi dalam ranah kebangsaan ya, karena katanya Ustadz Wafi Naja ingin berdiskusi dengan Sofiatul dalam jangka waktu yang cukup panjang. Saya harap kerjasama kita kali ini cukup baik. Bisa dicabut share screen-nya? Oke. Sekalian mumpung ada tamu kehormatan dari NU, Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Baik, nama saya Sofia Azhara Al-Hayat Indonesia, dan ini merupakan surat terbuka saya ya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan NU Pusat. Ya, dan saya mewakili teman-teman Kristen yang mungkin ya, gereja-gereja dan pendeta-pendeta besar dan juga PGI tidak dapat bersuara kali ini. Ya.
Saya akan mengumumkan satu pendapat saya, mumpung ada wakil NU di sini. Saya mengajukan satu keberatan dan surat terbuka untuk Kemenak. Anda bisa lihat share screen saya? Bisa, jelas sekali. Ini adalah Quran Kemenak. Ya, Anda lihat quran.kemenak.go.id. Kita lihat betapa Kemenak ini mengambil penafsiran. Ini yang saya bacakan adalah surah 7 ayat 157. Melakukan penafsiran agama orang lain, termasuk mengambil ayat-ayat daripada Alkitab kami. Ini Anda bisa lihat ini. Menafsirkan surat 7 ayat 157, mengambil dari kitab Taurat kami. Anda bisa lihat Kejadian 21, Ulangan, ya. Kitab Injil katanya karangan manusia diambil. Harusnya diambil dari Injil Isa, yang asli, yang diturunkan Allah kepada baby Isa. Jangan ngambil dari Injil kami, ini yang karangan manusia nih. Bisa dilihat teman-teman? Bisa. Iya. Nggak boleh ya mengambil tafsir dari kitab ayat orang lain. Dan saya tunjukkan sama Anda ini. Ini ngambil dari kitab Kejadian. Ya. Terus yang lebih parah, ini saya perlihatkan sama Anda, ini kitab Ulangan diambil. Ini dari kitab Yohanes diambil. Ya. Bukan hanya mengambil dan menafsirkan, tapi juga merubah ayat-ayat Alkitab kami. Ini saya perlihatkan ya. Sama Anda. Di surat 5 ayat 72. Markus diambil juga. Ini kan karangan manusia nih Injilnya. Jangan dong. Ya, jangan diambil dari kitab Matius, Markus, jangan dong. Ini kan Injil karangan manusia. Ya, saya harap Kemenak ya, dari Lukas, Yohanes, wah lengkap loh ini. Matius diambil, Markus, Lukas, Yohanes, teman-teman. Ini Quran 5 ayat 72. Sekarang kita lihat Quran 4, surah 4 ayat 157. Bahkan membuat cerita Yudas Iskariot diserupakan dengan Isa Al-Masih katanya. Jadi ini menafsirkan dan mengambil, dan yang paling parah saya perlihatkan ya, harusnya ada ini sebentar ya. Anda mengganti kata, ini sama seperti yang dilakukan Yonatan Nandar, mengganti kata parakletos menjadi periklitos. Saya perlihatkan sama Anda ya. Nah ya, kemarin saya sudah catat. Nah ini teman-teman. Anda lihat ini. Saya perbesar loh ini. Ya, saya rasa Zoom sudah penuh ya. Yang lain nggak bisa masuk lagi. Anda lihat ini. Jadi ini sudah pemfitnahan dan memalsukan ayat Alkitab kami. Di dalam manuskrip Alkitab tidak ada kata periklitos. Apalagi diartikan dengan Ahmad. Gak boleh ya lakukan ini. Saya sudah mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Ya, selama Anda melakukan itu, kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya perlihatkan satu lagi teman-teman ya. Ini yang jadi bahan perbincangan sekarang. Anda lihat screen saya? Iya, jelas sekali. Ya, saya harap Ketua NU, dan Departemen Pendidikan, saya masih punya banyak sebenarnya, tapi saya memperlihatkan satu aja. Ini adalah PPKN yang sekarang jadi trending topik. Ya, ini adalah halaman 88-89. Ya, saya perlihatkan kalau Anda nggak percaya. Ya, sampul depannya. Anda lihat ini.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. SMP kelas berapa ini? 7. Kelas 7. Ini tahun 2021 ya. Zaim Ukrawi dan Ruslinawati. Ini logonya kementerian ya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Pusat Kurikulum. Kurikulum. Kita lihat apa yang mereka ajarkan. Bisa perlihatkan sama Anda ini. Penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat. Sekarang kita lihat tahun terbitnya Jakarta Juni 2021. Berarti masih sekitar enggak sampai setahun. Ya. Sekarang kita lihat apa isinya. Saya sudah mengatakan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas agamamu. Kita lihat ini halaman 88 89. Billy bisa baca nggak, Bill? Tolong bacakan, Bill. Oke. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Sabar ya, agak harus dimiringkan dulu handphoneku. Sekitar abad ke-17, Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Luar biasa. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab suci. Mohon maaf. Ini kapan mulainya nih kalau ini? Ini acaranya apa sih sebenarnya? Beribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umumnya Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Yes, hidup toleransi. Jadi jelas ya, Anda sudah menafsirkan dan melampaui batas agamamu, dan ini secara masif dilakukan oleh Kementerian Agama, ya, bahkan menafsirkan dan mengambil Alkitab kami. Jadi saya melakukan apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Nanti kita lihat kemana bola ini akan bergulir. Saya rasa Anda sudah salah menafsirkan Trinitas. Ya, dan itu adalah pesan saya untuk Kementerian Agama Republik Indonesia untuk NU Pusat. Yang katanya sebagian besar orang Kementerian Agama adalah NU Pusat. Kalau PGI diam, kalau gereja diam, kalau pendeta diam, bukan berarti tidak ada gerakan yang dilakukan oleh orang Kristen. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan barang siapa menabur angin dia akan menuai badai. Bahkan kalian berani memalsukan ayat Alkitab kami Parakletos menjadi Periklitus. Dan mengambil penafsiran itu dan memasukkannya di dalam ayat-ayat Quran kalian. Bu Sofi, Saya harap kapan hal mulai? ini tidak dilakukan lagi, dan saya harap video ini sampai kepada Menteri Agama dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oke? Saya harap bola bergulir akan semakin tinggi. Itu aja, Ustaz maafin aja. Tolong. Ya, saya rasa kita bisa mulai dengan tata tertib. Silakan. Sabar dulu. Profil Ustadz Wafi kita sudah dengar. Jadi kalau bisa juga profil Ibu Sofi dijelasin juga dong buat pemirsa. Ya, nama saya Sofia Azara, saya pemilik channel Al Hayat Indonesia. Itu Moderator tolong dijelasin dong. Ya, moderator kami akan menjelaskannya. Teman moderator kita semua di sini ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir soal profil. Ya, brewok ya? Benar-benar brewok nggak? Kalau nggak saya minta Anda buka wajah Anda, benar nggak Anda brewok? Tapi sama ya, kira-kira ya. Saya juga akan buka wajah saya. Saya brewok. Gitu. Nah, benar. Ya, kalau Kodek Vatikanus di mana-mana udah terkenal. Makanya Anda akan tahu siapa saya.
Oke, silakan moderator Iya, Billy Lin. Oke, terima kasih. Jadi profil daripada Sofia Al-Hayat apa adanya, tidak mungkin kami menulis tidak apa adanya. Jadi sekian dan sangat jelas. Oke, saya rasa nggak perlu lagi dilanjutkan atau dipermasalahkan. Selesai ya? iya berarti Oke. profilnya cuma yang tadi Ibu Sofi jelaskan ya. Ya, benar. Kami itu profil itu apa adanya. Sekarang saya akan baca Siap. tata tertib ya. Ke sini ya, Bang. Abang host gimana? Mohon izin untuk baca aturan diskusi. Bisa? Ya, Di share aja, Bro. Di-share aja. Boleh di-share? Ya, boleh. Diskusi ini akan dibagi 2 sesi, Bill. Tolong dijelaskan. Oke, Iya. saya share screen catatan saya ya. Itu sudah di aturan juga. Kan udah dibuat itunya sama Pak itu di ini. Kak, supaya Ada di grup. ya ada dibuat tapi iya ada di grup tapi saya baca aja mentahnya karena kalau saya buka lebar nggak kelihatan mata saya. Ini sama aja, saya sudah catat. Oke. Aturan diskusi. Tata tertib diskusi. Tugas moderator hanya memantau ketertiban dan jalannya diskusi. Nomor 2, moderator tidak diperkenankan ikut dalam diskusi. Nomor 3, moderator harus bersikap netral. Nomor 4, moderator yang tidak mematuhi tata tertib ini dan melanggar 2 kali akan dicabut co-hostnya tanpa pengganti. 5, menggunakan bahasa yang baik, logis, dan masuk akal. 6, pemaparan dari jawaban jangan berbelit-belit langsung mengena pada topik. Nomor 7, menghilangkan rasa emosional dan jangan memaksakan kehendak pendapatnya. Nomor 8, dilarang menghina, mencaci maki, dan menyerang pribadi lawan diskusi. Nomor 9, untuk channel YouTube yang melivekan hanya yang terdaftar saja, yang boleh melivekan channel yang tidak terdaftar, tapi melivekan akan kami tuntut secara hukum. Dalam kurung, catatan tambahan tata tertib juga perlu kesepakatan sumber data berupa buku tercetak maupun data buku online dari sumber yang sah. Sekarang bagian kedua, kerangka diskusi. Nomor 1, pembacaan tata tertib diskusi. Nomor 2, opening statement Kristen 5 menit, tanggapan 8 menit, Bu Sofi bertanya 3 menit, tanggapan 6 menit, dan seterusnya durasi waktu 1,5 jam. Nomor 3, closing statement Kristen 5 menit. Nomor 4, closing statement Muslim 5 menit. Nomor 5, opening statement Muslim 5 menit, tanggapan 8 menit, Muslim bertanya 3 menit, tanggapan 6 menit, dan seterusnya durasi 1,5 jam. 6, closing statement Muslim 5 menit. Nomor 7, closing statement Kristen 5 menit. Oke, saya rasa sudah jelas. Channel-channel Muslim yang akan melivekan. Yang pertama, Suklifi and Abbas, nama Zoom Zuma. Nomor 2, Naja Media, nama Zoom Wafi Naja. Nomor 3, Rifan WTV, nama Zoom Riva. Nomor 4, Tuna Slayer, nama Zoom Kores saja. Ya, inilah contoh yang baik ya. Orang Muslim memakai nama Kristus. Nomor 5, penegak Islam, nama Zoom Muhammad Yusuf. 6, LRI, nama Zoom LRI Media Center. Channel-channel Kristen yang melivekan. Oke? Nanti kita akan baca channel-channelnya. Jadi kita hanya membaca aturan-aturannya aja. Terima kasih. Dan aturan ini sudah disepakati bersama tadi pagi. Ya, jadi agaknya udah jelas. Host, akan dilanjutkan host. Ya, terima kasih. Sekarang acara sudah bisa dimulai ya. Silakan Billy Lin Sepen memoderati dari pihak Kristen dan juga ada Brewok ya dari tim Islam ya. Bang Brewok MDI itu. Oke. Silakan. Oke, Ya, kita silakan. mulai. Oke. Open statement dulu ya dari Dibagi 2 dulu sesi debat ini, bisa dikasih tahu biar mereka tahu sesi debatnya dibagi 2. Jadi di bagian pertama ini open statement yang pertama itu dimulai oleh Bu Sofiatul ya, benar kan? Nanti closing statementnya oleh Pak
Wafi. Itu di bagian yang pertama. Di bagian yang kedua kita balik ya. Statement pertama Pak Pak Wafi, nanti closing statement akhir itu Ibu Sofiatul. Oke. Jadi aturan ini kita adil ya. Deal nggak? Bagaimana moderator dari tim Muslim? Siap? Adil? Sip, sip. Oke, thank you. Kita mulai ya. Silakan Bu Sofiatul. Oke, bisa lihat share screen saya? Ya, jelas. Saya akan mulai ya. Fokus topik hari ini adalah gaya puitis Al-Quran dan beberapa teks puisi pra-Islam yang kita temukan dalam catatan epigrafis periode pra-Islam. Ya, Al-Quran seperti yang sudah diketahui itu ditulis di dalam gaya sastra yang kita sebut dengan prosa berirama atau rhyme prose. Semua ayat Al-Quran berirama dengan ayat-ayat berikutnya atau sebelumnya. Dan banyak dari surah di dalam Al-Quran itu sepenuhnya berirama monorhyme. Sajak di dalam Al-Quran itu sedikit lebih bebas daripada apa yang biasa kita anggap sajak di dalam konteks puisi, ya, atau puisi barat. Meskipun secara mengejutkan mirip dengan sajak yang lebih bebas yang sering kita temukan di dalam lirik musik populer. Sajak ini secara konsisten memiliki jeda atau syair yang diucapkan dengan cara kata-kata yang diucapkan di akhir kalimat yang sama dalam bahasa Arab klasik. Ya, seperti akhiran in, i, dan a hilang, dan barisan an kalimat dari akusatif tak tentu dilafalkan sebagai a. Apalagi jika penanda feminim at berakhir di posisi akhir kata, karena hilangnya unsur-unsur ini maka diucapkan a. Ya, ini Anda yang paham bahasa Arab, saya membacakan dari buku yang nanti saya akan kasih Anda, ya, judulnya. Sajak dengan jeda di dalam Quran ini tidak umum. Ya, di dalam puisi Islam kita melihat apa yang disebut dengan mualakat. Mualakat ini adalah 7 puisi Arab klasik, ya, yang sampai sekarang dihargai sebagai bahasa Arab yang cukup bagus. Ya, ini adalah puisi pra-Islam yang ditransmisikan atau dihafalkan di dalam tradisi Islam, ya, dan dianggap sebagai contoh terbaik dari bahasa Arab klasik dan secara konsisten menggunakan vokal pendek terakhir yang membentuk huruf besar dan penanda suasana hati dalam bahasa Arab klasik untuk membangun ritme. Saya ambil ini dari bukunya The Quran oleh Andrew Ripin dan makalahnya ditulis oleh Devin J. Stewart. Judulnya adalah Sajak dalam Quran. Ya, kita akan lihat contoh-contohnya. Di dalam buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Taufik Adnan Amal di halaman 62, secara konsisten Muhammad itu dituduh membuat syair atau sebagai penyair. Ya, contohnya Quran 21 ayat 5, 37 ayat 36, Quran surah 52 ayat 30, 69 ayat 41, ya. Kemudian juga sebagai syair majnun karena orang Arab pra-Islam, nanti saya akan tunjukkan ya, bahwa mereka itu terbiasa untuk membuat syair-syair dan para peramal yang mereka sebut kuhan itu biasa membuat ramalan enchanted, ya, meramal masa depan dengan menggunakan sajak atau syair, dengan menggunakan bantuan roh-roh peramal atau jin. Sehingga ketika Muhammad melantunkan ayat-ayat Qur'annya, orang-orang pagan Arab menuduhnya sebagai syair majnun. Ya, kerasukan jin atau berada di bawah pengaruh jin yang mereka sebut dengan kuhan. Sejumlah bagian Al-Quran lainnya menginformasikan bahwa Muhammad dianggap para penentangnya sebagai sair atau tukang sihir. Quran surah 10 ayat 2, 38 ayat 4, 51 ayat 52, atau masyur korban sihir, ya, Quran surah 17 ayat 47, 25 ayat 8, dan wahyu-wahyu yang diterimanya sebagai sihir. Quran surah 6 ayat 7, 11 ayat 7, 21 ayat 3, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri, banyak sekali di dalam Quranmu. Dan ada 3 ayat, ya, di mana Muhammad menyangkal bahwa Quran ini merupakan syair, ya, tentu saja, ya. Nah, saya ambil dari sini, The Formation of the Classical Islamic World, The Quran, oleh Andrew Ripin. Saya akan tunjukkan sama Anda. Ini halaman 213, saja in the Quran, Prosody and Structure by Devin J. Stewart. Quran itu memakai bahasa puitis yang kita sebut sebagai rhyme prose atau sajak berirama. Ya, kalau Anda lihat di sini,
Sajak di dalam Quran itu contohnya banyak sekali. Aduh, saya terganggu banget nih, ada yang banyak yang masuk ya. Saya akan bacakan sama Anda ya. Contoh-contohnya ini ada di dalam kitab-kitab kalian sendiri. Contohnya kitab Al-Sina Atayin. Anda bisa baca ini. Ya. Kemudian di dalam kitab-kitab ini teman-teman, ya, Anda bisa baca bahwa sajak-sajak pada zaman jahiliyah itu biasa mereka lakukan. Jadi mereka memang membuat sajak-sajak ini dan dihafalkan. Dan kita akan menyelidiki hubungan antara sajak di dalam Quran dengan sajak atau puisi-puisi masa pra-Islam dan pengaruhnya di dalam Quran. Ya. Kemudian di sini dikatakan, ini di halaman 215 dikatakan bahwa soothsayers itu peramal. Maaf, moderator, waktu habis. Oke. Waktu habis. Ya, silakan tanggapi dulu Pak. Saya lanjutkan. Tanggapan 8 menit silakan oleh Pak Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasan, ya, mohon insya Allah nanti Mas Billy sebagai moderator untuk memberitahu saya tentang kesepakatan yang fix dalam perdebatan ini. Karena ketika ada mukaddimah seperti barusan, ya seperti ada penjelasan dulu dari Bu Sofia itu udah ada kabar dari saya. Sehingga aneh ya kedengarannya, kenapa kok tidak jujur saja, kan saya tidak pernah menolak kesepakatan Anda seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, memasuki dalil ya. Dalil tentang bahwa Al-Quran itu adalah syair ya, atau puisi, yang mana Al-Quran itu kesannya seperti bersajak. Nah, saya boleh share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Yasin. Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'rah wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anum mubin." Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang datang kepadanya tidak pernah berbau syair. Nah, sebelum kita tahu syair itu apa, kita harus tahu definisinya dulu. Nah, biar tidak tidak langsung menuduh. Kita harus tahu dulu. Contohnya kita ambil dalam kamus yang ditulis oleh orang di luar Islam. Ya, kamus yang ditulis oleh orang di luar Islam. Contohnya seperti kamus Al-Munjid. Di dalam kamus Al-Munjid, Louis Ma'luf, ya, salah satu orang yang ada di luar Islam menuliskan kamus ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syair atau semacam puisi atau pantun ialah kalamun. Saya kasih tanda ya biar jelas. Nah, ya. Ini syair ya. Asyair, asy'ar jamaknya dibaca asy'arun, yaitu kalamun yuqsadu bihi alwaznu wat taqfiyah. Syair itu adalah perkataan yang harus mengikuti wazan dan qawafi. Nah, apa qawafi itu? Nah, kita harus tahu qawafi itu apa. Nah, saya screen dulu. Saya pakai data ini. Jadi langsung kitab aslinya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh dari kitab Mukhtasar Asy-Syafi ala Matnil Kafi. Ini namanya kitab ilmu arud, ilmu syair atau ilmu qawafi atau lagu-lagu yang harus mengikuti wazan dan taqfiyah. Nah, memahami syair yang ada di dalam negara Arab atau yang berkaitan dengan bahasa Arab wajib merujuk kepada wazan-wazan atau bangunan-bangunan kata yang ada pada ilmu arud ini. Tidak lepas dari yang namanya ilmu arud. Contohnya di sini ada bahar yang bernama Bahar Tawil.
Nah, ini lagu yang disebut dengan bangunan yang tawil. Di sini kalau bahar tawil harus mengikuti wazan fu'ulun mafa'ilun. Fu'ulun mafa'ilun. Arba' marrat, 4 kali. Kalau dilakukan fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Contohnya seperti di bawahnya ini ya. Ada lafal ala la tanalul ilma illa bisittatin. Nah, ini namanya bahar tawil. Atau disebut dengan bahar rojas, mengikuti wazan mustaf'ilun 6 kali. Contohnya bahar rojas di sini mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun sampai 6 kali. Contohnya seperti di dalam ilmu nahwu was-sarfi, seperti Alfiyah Imam Ibnu Malik dikatakan qala Muhammadun huwa ibnul maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Nah, wazan-wazan seperti ini sangat banyak sekali namanya. Nah, kalau Quran dikatakan syair atau puisi, maka wajib merujuk kepada wazan tersebut. Nah, contohnya lagi bahar kamil, ajza'uhu mutafa'ilun sitta marrat. Menggunakan lafal mutafa'ilun sampai 6 kali. Nah, contohnya seperti lagu apa? Ya badaratim minha zakulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali. Nah, itu namanya bahar-bahar. Ada bahar hajaz, ada bahar rojas, kemudian ada bahar wafir. Sampai di dalam kitab Diwan Umayyah bin Abi Shalih wajib menggunakan yang namanya ilmu arud, ilmu bahar. Sehingga orang-orang yang menyangka bahwa Al-Quran itu syair bisa terbantahkan. Karena tidak semudah itu mengatakan Al-Quran syair atau Al-Quran puisi, tidak. Bahkan orang yang paling paham syair di pra-Islam, ketika awal-awal Nabi Muhammad SAW membawa dakwahnya, ada orang yang ahli syair justru mengakui bahwa Al-Quran itu bukan syair. Contohnya seperti siapa? Seperti Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah itu salah satu orang, ya ini disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini, karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Di dalam kitab ini dijelaskan, ini saya kasih tanda merah ya, bahwa ketika Walid bin Al-Mughirah bertemu Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad membacakan Al-Quran di depan dia, sehingga dia pulang menemui Abu Jahal. Lalu apa yang dia katakan kepada Abu Jahal? Wallahi, demi Allah, kata dia, wala a'lam bi rajazin wala bi qasidah minni wala bi asy'aril jinni. Tidak ada orang yang lebih faham daripada aku tentang masalah qasidah, lagu-lagu, dan tidak ada orang yang lebih paham daripada aku tentang syair-syair dalam Arab kecuali aku. Dan aku menyaksikan bahwa Al-Quran itu bukan syair. Ini pengakuan orang kafir yang ditulis dengan sanad yang jelas, matannya jelas, dan riwayatnya sangat kuat. Ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihaini. Sehingga statement-statement yang mengatakan bahwa Al-Quran itu syair atau puisi atau hal lain, itu sudah diakui oleh orang kafir sendiri yang bernama Walid Al-Mughirah bahwa Al-Quran itu bukan syair. Tapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, perkataan Allah. Walaisa ar-rahib. Walaisa biqaulir rahib. Dan bukan perkataan pendeta Al-Quran itu. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan itu justru orang kafir. Mengakui. Dan dia faham dan ahli dalam masalah syair. Sehingga orang-orang yang menyangka bahwa Al-Quran ini syair atau puisi, itu sudah terbantahkan dengan perkataan non-muslim sendiri. Bahkan banyak sekali ya riwayat-riwayat di dalam agama Islam bahwa Al-Quran ini bukan syair. Ketika Al-Quran dikatakan syair, maka kita katakan ikut wazan apa? Ikut qawafi apa? Ikut wazan takfiyah apa? Ilmunya bagaimana? Sama seperti orang-orang yang berpidato, kawan ya. Orang berpidato biasanya di muqaddimah itu Waktu habis. Oke. Waktu habis. Sekarang Bu Oke, waktu saya Sofiatul berapa untuk lama? Waktu saya berapa lama? Oke. Untuk Ini mau menanggapi crossfire ini, apa bagaimana? 1,5 jam kita gunakan crossfire atau gimana?
Langsung battle. Tanggapannya berapa menit? Ya, ini kan Saya Ibu minta waktu Sofia 5 tuh- menit. Ya, Sorry, 3 menit. yang di timer saya, 3 menit ya? sebentar ya, saya jelaskan dulu sebentar. Yang di timer saya itu Kristen bertanya, Islam menjawab. Jadi Ibu Sofiatul punya waktu Ya, aku 3 mau menit. Oke, Jadi aku mau nanti 3 menit ya? melanjutkan menanggapinya dulu 6 menit. tadi opening statementku yang belum selesai. Ya, 3 oke, menit udah ya bisa waktunya. dimulai. Akila? 3 menit ya. Ya, 3 siap menit. Bu, 3 menit ya. Oke, apa yang Anda jelaskan? Saya sebagai non-Muslim, ya, dan saya bukanlah orang yang berbahasa Arab, makin mencurigakan, ya, dengan pembelaan-pembelaan Anda bahwa Quran bukanlah syair, itu makin membuat kita curiga ada apa, ya. Jelas di sini dikatakan Quran itu syair, ya. Ini adalah halaman tadi yang saya lanjutkan, dikatakan banyak sekali bahkan di dalam ulama-ulama Islam sendiri nih, ya, kamu baca ini bahasa Inggris, ya, mengatakan almost every surah in the Quran contains some saja, and the many surah including surah Al-Qamar and surah Al-Rahman entirely in saja, ya. Bahkan dikatakan ini ulama-ulama Islam Muslim ini mana nih? Ini Anda bisa lihat ya, ini sumbernya, ya, mengatakan surah Najm itu sepenuhnya saja. Kemudian berapa persen yang saja? 85,9% seluruh ayat-ayat di dalam Quranmu berupa saja. Ya. Ini kalian lihat ini sudah dites, ya, saja in the Quran. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, berapa yang mengandung sajak-sajak ini? Saya langsung saja karena waktu saya cuma 3 menit. Total 6.236 ayat mengandung saja 5.355 ayat atau 85,9%. Nah, saya akan langsung pada materi pertanyaan. Kita akan membuktikan apakah Quran yang berupa syair atau saja, ya, semakin Anda membela, mencoba mengatakan bukan syair, bukan saja, ini makin mencurigakan. Ada apa nih? Kenapa ada banyak tuduhan-tuduhan, kemudian Anda mencoba membelanya? Karena Alkitab tidak pernah dituduh sebagai syairi majnun. Ya, karena Al-Quran ini adalah wahyu atau perkataan Muhammad. Anda lihat ini surah 69 ayat 40, surah 81 ayat 19. Bahkan Quran ini juga merupakan sebuah hadis. Ya, dikatakan di dalam Quran surah 39 ayat 23. Saya langsung to the point karena waktu saya cuma tinggal 3 menit. Saya akan, ya, Anda harus mencoba membuktikan kepada saya syair dari Imru Al-Qais dan syair dari Umayyah bin Abi Salt. Saya akan tunjukkan 15 contoh syair yang masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Ya. Imru Al-Qais ini adalah disebut bapak puisi Arab. Dan salah satu karya terbaiknya adalah ini. Saya langsung. Ya. Anda harus bisa jelaskan sama saya bagaimana syair Imru Al-Qais, Bulan Terbelah, ini bisa menjadi surah 54 di dalam Quranmu. Ya, Anda baca sendiri di sini. Ini syair mengenai ketika Imru Al-Qais melihat seorang wanita. Ya, ini syair mengenai seorang wanita yang berdebar-debar hatinya dia melihat ketika wanita ini datang sangat cantik bagaikan bulan terbelah ketika dia datang. Bagaimana ayat Quran dari Imru Al-Qais ini, ya, bagaimana ini puisi pra-Islam ini masuk menjadi ayat di dalam Quranmu, bahkan di dalam nih ya, ini saya ambil dari bukunya nih ya, Claire Tisdale, The Sources of Islam. Maaf, Bu. Waktunya habis. Sorry, Bu. Waktu habis. Waktu habis. Ya, Waktu kamu habis. jawab dulu mengenai Oke, Jawab dulu Akila, pertanyaannya. cukup dibilang waktu habis sekali aja, Akila. Nanti kan ada Oke. moderator di sebelah sini dan di sebelah. Oke, terima kasih Akila. Oke, silakan untuk menanggapi 6 menit kemudian, Pak. Oke. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Data-data yang dibawa oleh Bu Sofiatul Al-Hayat tidak ada ya keterangan di sana bahwa para ulama mengatakan Al-Quran itu berpantun atau berpuisi. Tidak satu pun disebutkan oleh Bu Sofiatul siapa nama ulamanya yang mengklaim. Ulama dunia Islam yang mengklaim, yang diakui kredibilitasnya, keilmuannya, yang mengakui bahwa Al-Quran itu adalah pantun atau puisi. Adapun masalah diwan ya Ibnu Abi Shalid dengan Imru Qais akan kita bahas setelah ini. Nah, saya mau share screen. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, nggak bisa. Anda jawab dulu pertanyaan saya. Imru Al-Qais tadi puisinya masuk Oh, di dalam di bawah. surat. Jangan dipotong dulu, Bu. Ini Jangan mau dipotong saya dulu. jawab. Lu nggak bisa dong. Kamu jawab dulu Ini mau pertanyaan saya saya. jawab. Ini lagi mau dijawab, Bu. Lagi mau dijawab. Moderator Tolong waktunya tolong diatur di- supaya Sofiatul mereka ya. benar-benar menjawab. Oke. Moderator tolong diatur. Iya, silakan dijawab dulu fokus ke pertanyaan Bu Sofiatul. Terima kasih Pak Wafi. Maaf. Waduh, ini yang bikin saya gimana ini. Sudah, yang pertama. Ini ya, di dalam Tarikhul Adab Al-Arabi. Saya ambil literasi dari non-muslim dulu. Tarikhul Adab Al-Arabi adalah karya Karol Brockman. Nah, beliau adalah salah satu orang orientalis di luar Islam. Di dalam kitabnya, beliau mengatakan, nomor 9, Umayyah bin Abi Solid. Syair, dia adalah penyair. Thaqif. Tuh kan, Dari saya Bani tidak tanya As-Saqafi. Umayyah bin Abi Salt. Saya tanya Imru Tolong dulu ya. Al-Qais. Ini kalau nggak kayak gini mending kita stop aja ini. Tolong di Ya, skip kita dulu stop dong. aja. Kita stop karena Anda tidak menjawab Stop dulu pertanyaan saya. dong. Anda kemana-mana. Yang saya Ini tuan tanyakan rumah, bukan tuan ini. rumah kayak Bu. gimana sih? Siap, Bu. Siap Bu. Bu Sofiatul tenang. Tuan Ya, rumah kayak oke. gimana Oh, nih kalau kayak gini? Oke, moderator Ini yang saya tolong tanyakan. untuk Ini Oh, gimana moderator dong? diatur Jawab. ini Anda berarti. harusnya Oke, ya. orang intelek. Apa yang saya Disiplin dong. tanyakan, Bu Anda Sofiatul. jawab. Jangan yang tidak saya tanyakan, Anda Coba jawab. dong, tuan rumah kayak Oke. gimana nih? Ya, jawab pertanyaan Fokus. saya, Pak. Ini Fokus fokus ke di sini. pertanyaan, Fokus ke Bu. sini pertanyaan saya. Ibu Sofiatul, percayakan kepada Billy, percayakan kepada moderator untuk menyampaikan isi hatimu. Nanti Pak Billy yang jadi moderator WFM akan menyampaikan ini kepada Pak Wifi. Ya, Oke, tolong terima Bu kasih. Sofiatul. Silakan Pak Billy sampaikan. Ya, Saya jalan, ulangikan lagi ya. Pertanyaan Sabar, Bu. ditahan dulu waktunya untuk Pak Wafi. Tolong ditahan dulu. Kita ada beberapa untuk disampaikan, ditahan dulu waktunya. Yang pertama, kita minta data yang diakui, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak fokus untuk menjawab pertanyaan Bu Sofiatul di luar daripada keterangan yang tidak ditanya, Bu. Pak, bisa dimengerti? Mohon maaf ya, Pak ya. Ya, nanti begini, tolong nanti sebaliknya juga ya. Bu Sofi juga kita minta nanti akan tunjukkan data juga kalau ditanya ya. Sudah pasti, Supaya adil. sudah pasti, Iya, sudah pasti. baik, itu akan sudah Gini pasti. Mas Billy gini. Tadi Ya, kan ya. pertanyaannya tentang Amru Qais dengan Umayyah bin Abi Solid. Saya mau jawab dua itu, tapi saya mau jawab Umayyah bin Abi Solid dulu. Nanti Amru Qais pasti saya jawab itu. Saya belum tanya kok, kamu sudah jawab. Yang saya Tolong. tanyakan Bukan ini, dijelaskan. fokus ke sini, jawab. Loh, justru data Anda itu gak ilmiah loh. Mana ada kata-kata itu Al-Qur'an Jipla itu mana? Jawab Tolong. dulu Mana puisi kata-katanya? Imru Al-Qais ini Tolong, masuk kedua menjadi ayat di dalam moderator. Quranmu. Bisa Siap, menertibkan siap. narasumbernya, penjawabnya. Oke, Tolong Bu Sofi, dilancar. Ya. untuk Coba tunjukin Oke. dulu deh. Kita lihat dulu. Mana ada kata-kata Moderator. bahwa Datanya. Al-Qur'an ngambil itu? Mana? Coba. Kamu Banyak nggak klaim lihat Coba ini? kita minta dulu. Kamu tidak lihat di layar? Mana? Itu dari mana itu, Bu, diambil? Kok bisa Anda langsung mengklaim bahwa Makanya syair ini kamu diambil tadi dari nggak lihat Al-Quran? karena waktu saya cuma tinggal 3 menit. Lihat ini, ya. Saya ambil dari buku ini. Clear Tisdale, The Sources of Islam. Kamu bisa baca. Ini adalah salah satu puisi Penerbitnya- Al-Mu'allaqat. Ya, Al-Mu'allaqat. Ngerti kamu Al-Mu'allaqat? Al-Mu'allaqat salah satunya adalah puisi Imrul Al-Qais. Dan ini puisi Al-Mu'allaqat ini diakui baik itu oleh As-Suyuti maupun oleh ini nih, sumber-sumber Islam sendiri. Kamu bisa baca di dalam bukunya tadi. Oke. Ya, The Sources Tunggu. of Islam oleh Abu Ja'far Ahmad Ibn Ismail. Al-Mu'allaqat ini salah satu puisinya nih ya, dikatakan ya, orang-orang berkumpul di Malka di Pasar Akas. Mereka memilih puisi terbaik untuk digantung di Ka'bah Ini. dan mereka Waktu menyebutnya kalian. mu'allaqat. Ya. Dan kita tidak mempunyai petunjuk siapa yang membukukan puisi-puisi tersebut, tetapi puisi itu tampaknya penting dan merupakan puisi terkenal. Ini ada di dalam kitabmu sendiri. Jadi Coba, Bu sebentar. Sofi. Sebelum zaman nabimu membuat puisi, orang-orang pra-Islam itu sudah sering membuat puisi. Salah satunya terkenal adalah Imru Al-Qais. Kamu bisa cari sendiri siapa itu Imru Al-Qais. Ya, prasasisnya bisa kita temukan. Puisi-puisi itu biasa mereka gantung di Ka'bah yang disebut the hanging poems atau kasidah. Ya, mereka menggantung puisi-puisi panjang ini. Yang saya Oke. tanyakan adalah puisi Imru Al-Qais, ya. Ini Bahkan di moderator gimana ini? Bentar. Kok moderator diatur? Di dalam ini? kitabnya dikatakan begini, kami diberitahu bahwa Fatimah putri Nabi suatu hari membaca ayat Al-Qamar saat dia melanjutkan Oh. ayat di atas.
Saat itu dia bertemu dengan putri Imru al-Qais yang berteriak, "Oh, itulah yang ayahmu ambil dari salah satu puisi ayahku," dan menyebutnya sebagai sesuatu yang turun kepadanya dari surga. Dan kisah ini biasa diceritakan di kalangan orang Arab sampai sekarang. Ini ada di halaman 9 dan 10, The Sources of Islam. Nah, pertanyaan saya langsung to the point, karena waktu saya nggak banyak. Kamu sebutkan bagaimana puisi Imru al-Qais yang sudah ada sebelum zaman Islam. Beberapa ayat ini sama dengan Quran surah 54 ayat 1, surah 54 ayat 29, surah 54 ayat 31, Coba gini, Bu Sofi. ayat 46, Quran surah 54 ayat 1. Sebentar, Quran surah 29 ayat 1 dan 2, Quran 21 ayat 96 dan Quran surah 37 ayat 61. Itu pertanyaan saya. Kalau bisa dibikin klaim kayak gitu, coba Bu Sofi tunjukkan Quran mana yang mirip dengan puisi tadi. Coba biar kok saya yang klaim? Kok saya yang klaim? Saya kan sudah bacakan bilang sumbernya. sama, kan? Sudah, Mas Bremo. Sumbernya. Sudah. Kamu nggak lihat sumbernya? Perdebatan ini sudah ada. Coba yang Arabnya itu tampilkan. Arabnya tadi tampilkan. Sudah ya. Kamu nggak lihat sumbernya? Diam di Arabnya itu. Diam di Arabnya tadi, Bu. Ya, saya lihat sumbernya ya. Pak Wafi, kita kayaknya buang-buang waktu. Bapak Wafi, kalau sudah ada tertulis, kenapa Bapak harus ke bahasa tulisan Arab, Pak? Kan sudah jelas. Dijelasin aja kenapa. Saya terang. Halo? Biar tidak gagal paham bahwa PowerPoint itu. Saya bacakan, terjemahkan. Ini gimana moderator dari tadi diatur? Jangan keluarkan begitu. Jangan keluar begitu. Kita udah sepakat ya. Kita udah sepakat bahwa moderator yang mengatur. Ya. Tidak adil. Jangan ada perkeluar perkataan dari narasumber yang hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjutkan, moderator dipercayakan. Oke, terima kasih. Oke, jadi fokus ke pertanyaan dari Bu Sofiatul, kenapa puisi dari Imru itu masuk ke dalam ayat-ayat Anda, kitab Anda, Pak Wafi. Maaf ya, Pak ya. Tolong dijelaskan fokus. Dari tadi saya dipotong-potong terus. Seharusnya 6 menit itu sudah milik saya. Saya jelaskan. Nanti masalah saya tidak kamu menjawab. Kamu kan minta sumbernya. Dalam sumbernya dalam 3 menit saya tidak bisa sebutkan. Nih loh sumbernya nih loh. Saya tunjukin nih bukunya. Bisa lihat screen-nya nggak? Bu. Arabnya tadi tampilkan, saya terjemah, Bu. Pak, kalau sudah diterjemahkan, Pak, kenapa juga ke bahasa Arab? Iya, kamu nggak usah terjemahin, itu sudah diterjemahin ke bahasa Inggris. Ini Anda bisa lihat ini sumbernya. Saya ingin tahu. Ayo coba kita terjemah. Katanya banyak. Kamu bisa lihat ini sumbernya, The Original Sources of the Quran. Ini karya Saint Clair Tisdale. Di sini kamu bisa lihat dari mana saja sumber-sumber kitab-kitabmu itu diambil ya. Nih, sudah kamu bisa lihat di sini. Loh, kamu kan minta sumbernya. Kamu tadi mengatakan dari mana sumbernya. Saya bilang ini bukunya ini. Ini bukunya kamu bisa download dan kamu bisa baca. Itu sudah benar ya. Itu sudah benar terjemahannya. Tinggal lagi nanti kamu yang dari Islam tunjukkan hasil buku terjemahan kamu yang mana yang dicocokkan. Itu saya pikir adil. Kamu mau hasilnya bukunya nih. Ayo baca. Tadi saya sudah bikin sebenarnya dalam PowerPoint lebih enak. Cuman kamu mau aslinya silakan baca bukunya. Ini bukunya. Oke. Datanya lengkap ya, Pak ya? Tenang, kalau data itu saya bawa data, tenang. Maksudnya saya mau kalau bisa gini loh, jawabannya nggak di interrupt dulu. Punya data yang akurat. Jadi kalau udah nampak itu, apakah kalian juga punya, yang Kristen punya, tunjukkan benar-benar. Ada nggak terjemahannya? Ini kan ada bahasa Arab. Ada nggak terjemahannya di bahasa Indonesia kalau yang Kristen? Gitu. Tim saya sudah menunjukkan yang datanya, Pak Host. Sudah tunjukkan datanya, Pak. Sudah valid. Sudah jelas, Pak. Oke, datanya. Silakan bagian daripada saudara tim Muslim. Yes, ini ya, dilihat ya. Tadi di data Arab yang ditampilkan oleh Bu Sofiatul itu ada yang bernama Hammad. Ya, Hammad itu adalah orang yang pertama kali, saya baca ini ya, yang saya kurung itu. Wa kana awwalu man jama'a asy'arul Arab wa saqa ahaditsuha Hammad ar-riwayah. Orang pertama kali ya yang mengumpulkan syair-syair Arab lalu menyampaikannya, melantunkannya itu namanya Hammad. Hammad ini wa kana ghairu mautsuqin bihi. Justru di sini Hammad itu orangnya tidak bisa dipercaya. Wa kana yanhillu syi'ra rajuli wa ghairahu, dan dia sering menisbatkan syair orang lain kepada dirinya. Wa yanhalu ghaira syi'rihi wa yazidu fil asy'ar, dan dia sering menambah-nambahkan syair
Jadi Amru bin Qais itu ngambil syairnya dari Hammad. Hammad ini bagaimana orangnya? Kita harus tahu. Jangan dipotong-potong dong. Orang lagi mendengar sebentar. Iya, jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan dulu dipotong. Dilanjutkan dulu. Teruskan Pak. Bu Sofi jangan dipotong dong Bu Sofi. Waktunya Pak Nafas sekarang. Silakan Pak Nafas. Gimana ini? Saya bicara enggak ini? Oh, silakan. Lanjut Ustaz. Silakan Pak. Ya, ini ya. Tadi itu di dalam kitab ini ya. Sekalian screenshot dan minta tolong kepada teman-teman yang ahli dalam bahasa Arab untuk menerjemahkannya, apakah saya berbuat kebohongan atau tidak. Kemudian dalam kitab Al-Muzhir fi ulumil lughah wa anwa'iha, tentang ilmu-ilmu bahasa dan semacamnya, yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nah, ini ya, Suyuti ya. Kata Bu Sofiatul, Amru Qais juga diakui oleh Suyuti. Di sini ada kitab Muzhir fi Ulumil Lughah karya Imam Suyuti. Di sini dijelaskan bahwa Amru Qais itu mengambil syair-syair itu dari Hammad. Nah, akhbarona Ja'far bin Muhammad, akhbarona Muhammad bin Al-Hasan Al-Azdi, akhbarona Abu Hatim qala Asma'i, kullu syai'in fi aidina min syi'ri Amri Qais. Setiap sesuatu yang kita pegang itu adalah syair dari Amru Qais. Fahuwa an Hammad. Amru Qais dapatnya dari Hammad ar-riwayah. Kata Imam Suyuti dalam riwayat ini. Illa syai'an sami'nahu min Abi Amr bin Ala. Kecuali ada sebagian yang kita dengar dari Abi Amr bin Ala. Qala Abu Tib. Abu Tib berkata, riwayat ini dari Imam Suyuti. Wa Hammad ma'adzalika indal basriyin. Hammad itu menurut orang-orang Basrah, ghairu thiqah, dia tidak dapat dipercaya, wala ma'munun, dan dia tidak amanah orangnya. Ini Imam Suyuti. Asli karya Imam Suyuti ini. Ini ya kitabnya ya. Yang kata Bu Sofiatul tadi diakui oleh Imam Suyuti. Ternyata di dalam kitab Al-Muzhir Imam Suyuti justru mencela yang bernama Hammad, yang Hammad ini adalah guru dari Amru bin Qais. Sabar Bu. Sabar. Waktu jalan. Anda bawakan barusan terbantahkan oleh data-data ini. Terbantahkan. Jadi, tidak usah diputus gitu lah. Maka yang tertib. Sabar Bu, tolong Bu Sofiatul untuk disabar. Ya, ditambah 1 menit. Astagfirullah, dari tadi dipotong-potong terus. Astagfirullahalazim. Ditambah 1 menit untuk ditambah waktu 1 menit. Tolong jangan dipotong. Jadi, kita adil. Kalau memang Anda berkeyakinan bahwa referensi Anda itu benar, ya, tolong tampilkan referensi aslinya. Tadi saya membaca dengan jelas bahwa di dalam bahasa Arab yang Anda tampilkan dalam PowerPoint itu jelas bahwa Amru bin Qais mengambil dari Hammad sesuai dalam kitab yang telah saya paparkan barusan. Sehingga ketika Anda mengatakan Imam Suyuti mengakui Amru bin Qais, monggo tampilkan datanya. Dan ini adalah kitab Muzhir fi Ulumil Lughah karya Imam Suyuti. Jelas-jelas beliau mengutip perkataan Abu Tib, seorang syair yang terkenal, bahwa Hammad sebagai guru dari Amr Qais menurut orang-orang itu ghairu thiqah wala ma'mun. Dia tidak bisa dipercaya dan dia tidak amanah orangnya. Nah, itu yang Amr Qais. Belum yang Umayyah bin Abi Shalid. Kalau yang Umayyah bin Abi Shalid, nanti Anda akan mengatakan bahwa ada beberapa syair. Belum habis waktu Bu, sabar Bu. Dulu dong. Belum, santai napa. Ya sudah, sudah bicara sudah, terserah, monggo. Oke, justru itu meyakinkan saya kalau Imru Al-Qais mengambil dari seorang sihir, Bu Sofi, artinya tolong hargai moderator Bu Sofi. Kita izinkan baru boleh bicara. Jangan nabrak-nabrak dong. Ya, setuju. Hargai moderator. Oke, hargai moderator. Silakan moderator. Oke, timer aman? Satu Pak menit Wafi, 12 detik. Pak 1 menit Wafi, 12 detik. penjelasannya sudah lengkap belum? Walaupun nggak sesuai dengan pertanyaan Bu Sofi, tapi sudah lengkap nggak penjelasannya? Jangan framing seperti itu. Iya, kita moderator netral. Amru Qais. Maka kita lihat dulu dari mana syair-syair Amru Qais itu, kan sudah jelas. Tadi sudah tepat kok jawaban saya barusan. Oke. Bukan saya framing, nanti akan ditanyakan oleh Ibu Sofiatul lagi. Silakan Bu Sofiatul.
Katanya Oke. moderator hanya mengarahkan waktu, jangan ikut-ikut, gimana sih? Kamu udah selesai Oke. belum ngomongnya? Ya, monggo. Clear ya, timer sudah aman. Timer balik Sisa ulang kilang. lagi. Timer sisa Reset kilang. dulu timer. Oke, berarti kamu tidak menyangkal bahwa Imru Oke, Al-Qais sekarang- punya puisi ini ada sebelum zaman pra-Islam. Keterangan kamu yang mengatakan Imru Al-Qais belajar dari seorang penyihir dari Hamad, membuktikan bahwa ayat-ayat yang telah dikarang oleh Imru Al-Qais masuk menjadi ayat-ayat di dalam Qur'anmu. Lebih parah lagi penjelasanmu, Wafi. Ya, justru kamu tadi menyatakan Imru Al-Qais mengambil dari Hamad. Hamad seorang yang nggak bisa dipercaya, katanya. Tetapi buktinya puisi-puisi yang sama itu menjadi ayat-ayat di dalam Qur'anmu. Ini parah. Ya, artinya Muhammad mengambil hal yang sama. Dari apa? Dari Imru Al-Qais. Sedangkan Imru Al-Qais belajar dari si Hamad tadi katamu. Ya, nah, nanti kita akan lanjutkan. Sebenarnya debat ini lebih baik kamu berdebat dengan orang Arab aslinya. Ya, jadi kita akan atur waktu kamu berdebat in Arabic dengan orang Arab. Ya, saya hanya teaser aja, pembukaan aja. Ya, jadi kalau makanan ini hidangan pembuka aja. Justru kamu parah penjelasan kamu tadi. Kamu menyatakan bahwa Imru Al-Qais mengambil dari Hamad, dan sekarang ayat yang sama yang dipakai Imru Al-Qais masuk menjadi ayat Qur'anmu. Parah ini. Ya, jadi kamu tidak menyangkal bahwa ayat-ayat ini bukan dari Imru Al-Qais. Bahkan kamu mengatakan As-Suyuti membenarkan Imru Al-Qais mengambil dari Hamad. Ya, dan ayat-ayat yang sama menjadi Quran surah 54. Ini lihat nih, ayat 1, ayat 29, ayat 31, ayat 46, dan Quran 21 ayat 96, dan Quran surah 37 ayat 61, dan Quran 93 ayat 1 dan 2. Jadi Anda Muslim, Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri. Tadi saya sudah menunjukkan 89,5% ayat-ayat di dalam Quran merupakan sajak yang bersyair. Itu nggak diperlukan cendekiawan. Saya aja sebagai orang awam bisa melihat ketika saya berdialog dengan Muslim. Bu Sofi, Anda harus bisa berbahasa Arab untuk ngerti artinya. Ketika saya tanya, apa hubungannya buah tin, buah zaitun dengan negeri Mekah, dengan Gunung Sinai? Gak ada hubungannya, Bu, cuman pantun. Apa hubungannya demi kuda yang berlari terengah-engah mencetuskan api di waktu pagi? Gak ada hubungannya, Bu. Ayat atas sama ayat bawah memang gak ada hubungannya. Karena berupa pantun. Hanya ritmenya aja yang sama. Makanya nggak bisa diterjemahkan. Mereka mengatakan, kalau Quran ini diterjemahkan, dia akan kehilangan rasa bahasanya. Saya waktu itu nggak begitu mengerti. Apa maksudnya kehilangan rasa bahasanya? Tapi ketika saya mempelajari, memang kalau pantun, itu kalau Anda terjemahkan nggak bisa, teman-teman. Ya, Anda kehilangan rasa bahasanya. Buah selasih, buah kedondong. Kamu cakep amat sih kenalan dong. Coba kamu terjemahin pantun ini ke dalam bahasa Inggris. Dia akan kehilangan rasa bahasanya. Pantun nggak bisa diterjemahkan. Now my next question adalah tentang Umayyah bin Abi Salt. Ya, jadi kamu tidak bisa menjawab, bahkan kamu membenarkan puisi daripada Imru Al-Qais ini yang sama mirip dengan ayat-ayat di dalam Quran dan hanya diubah beberapa katanya. Nih, yang di garis merahi di kotak merah, ini merupakan ayat yang masuk menjadi ayat-ayat di dalam Quranmu. Dan kamu membenarkan, kamu bahkan mengambil dari kitab As-Suyuti yang sama, dan As-Suyuti mengatakan ini diambil dari seorang penyihir. Oke, Bu. Waktunya habis. Waktu habis. Waktu habis. Silakan Pak Wafi untuk ditanggapi, Pak Wafi. Saya mau bicara sebelum mulai, Pak Billy, tolong Ya. moderator yang ini yang fair ya. Ya, Jadi, saya adil, Bu. Oke, saya minta kepada Ibu Sofi, pada waktu Pak Waifi sedang berbicara, tolong jangan di-cut. Ya, Pak Waifi kita udah kasih waktu buat dia untuk berbicara, dan Ibu Sofi juga bisa menanggapinya. Tolong Ibu Sofi menghargai supaya Oke, berjalan saya diskusi minta dengan baik. maaf tadi ya. Mereka mengatakan saya melanggar. Anda sudah tahu kok siapa saya, Anda masih nantang-nantang saya. Ya, Oke, saya Oke, rasa Bu Sofi. Bisa, Ini sebentar, kita pakai sebentar. aturan, Bu Saya mau Sofi. mengatakan sebentar, saya mau mengatakan Kita punya sesuatu. aturan main, Ya, sudah sebentar, saya mau disepakati mengatakan sama-sama, sesuatu. gitu. Ustadz bisa, nggak Wafi, bisa. sebentar. Ustadz Wafi Naja, Jadi begini, ketika Bu Sofi, nantang nggak saya, usah sebentar ini. Pak Brewo, Kalau- sebentar. Ketika dia kalau menantang mau saya, ikuti dia sudah tahu aturan karakter ada. saya. Sebentar. Ya, saya Tunjukin tidak dong, pernah. Anda itu punya Waktu, karakter yang kamu diam baik, dulu. gitu. Kamu diam dulu atau saya mute kamu? Loh, Kamu diam atau saya silakan. mute? Cuman saya sampaikan. Ya, Ini kamu kalau diam Ibu atau mau saya ikut aturan, mute? aturan Saya dari Ibu mau kan? bicara dulu. Oke. Iya nggak? Aturan dari teman-teman sendiri kan? Ya, kamu diam dulu, bisa nggak? Gitu. Tolong Jadi dihargai waktu- dong aturannya. Sebentar, saya baru mau ngomong, kamu dan rocos saja kayak cewek.
Loh, Ya. enggak, ini kita ikut aturan Sekarang- loh. Iya Aturan kan, mana yang saya mau dipakai? ngomong sebentar, kamu diam dulu. Ada waktunya kan, ini sekarang waktunya Cowok Ustaz kayak Wafi cewek loh. lu. Oke, Pak Breok. Loh, ini kayak Oke, Ustaz Wafi punya moderator. waktu. Moderator, untuk supaya kita lebih terbuka, biarkan dulu Ibu Sofi untuk menyampaikan 1 menit Heran supaya loh, ini kita orang nggak menghargai melepas sama unek-unek sekali. kita. Enggak, gini loh. Saya Moderator. baru Gini loh, bicara, dia udah ngomong Sesi aja. Ini Ustaz Wafi punya waktu gitu. Iya, Dihargai dong Kesepakatan aturannya sendiri. semua Saya mau aturan itu menjelaskan. sudah saya iakan. Ya, Semua 3 kesepakatan menit sudah untuk saya saya. iakan. Tadi dia nanya dari Iya. mana sumbernya. Saya mau Aturan yang tunjukin bikin dari sumbernya. kalian sendiri loh. Loh. Gitu. enggak kesepakatan bersama aturannya. Lah Bukan iya, sendiri. ini kan kita sudah sepakat. Makanya Saya saya tidak sudah akan setuju. motong kalau Anda Kenapa menjawab jadi seperti pertanyaan ini saya. kok? Jangan Loh, menjawab yang saya moderator tidak lemah. Nanti Anda tanyakan. bisa sanggah. Oke, Nanti Bu Anda Sofi, bisa kita sanggah. tenang. Kita tenang dulu. Heran. Kita tenang dulu. Ya. Jadi permasalahannya bukan saya framing, tapi di sini tuntutan daripada Ibu Sofiatul untuk fokus pada pertanyaannya. Iya, jadi Sesuai begini dengan bro, pertanyaannya, Ibu moderator, Sofiatul bisa gimana? sanggah dengan waktunya gitu. Jangan menghalangi waktu orang. Dia kan punya waktu sendiri. Silakan nanti dia sanggah di waktunya. Dia menjawab Oke. apa yang saya tanyakan. Gak itu usah maksud nyerocos saya. di waktunya orang gitu. Ya. Oke, Saya oke. suka Bu nerocos Sofiat- kok. Urusanmu apa? Orang enggak ganggu Anda. Orang enggak ganggu Anda Kamu ngomong. masuk ke Zoom saya. Kamu sudah tahu Loh. Sofiatul Al-Hayat. Kita Jadi ini- kamu enggak kita usah di sini heran-heran. kita ini di sini tamu. Ya, Jadi ya, tuan kamu rumah enggak yang usah baik heran-heran. dong. Jadi Kamu tuan nanti rumah aku yang saya kamu baik sudah tahu gitu. saya siapa. Ya, Maaf, nggak usah saya heran-heran akan kamu. mute. Kalian Ditahan nunjukin dulu, ini ditahan loh, dulu, nunjukin ditahan watak dulu. kalian sendiri loh Oke, kayak oke. gini. Kita di Mute sini all, membawa nama maaf, besar. mute all. Tolong dong. Oke, saya bicara sedikit. Mohon maaf kita